Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Dwi Martia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai aspek pasar mata kuliah studi kelayakan dosen pengampu Ibu Tin. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS. Materi kali ini terdiri atas 4 submateri, yaitu yang pertama ada pengertian aspek pasar, kedua perbedaan aspek pasar dan aspek pemasaran, ketiga tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran, yang keempat adalah strategi pemasaran. Yang pertama ada pengertian aspek pasar. Menurut Suratman tahun 2022, aspek pasar adalah aspek paling utama dan pertama yang dilakukan dalam pengkajian usulan proyek investasi dengan alasan tidak mungkin suatu proyek didirikan dan dioperasikan bila tidak ada pasar yang siap menerima produk perusahaan tersebut. Dengan begitu, aspek pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas pertumbuhan permintaan, market share atau pangsa pasar, kondisi pesaing, dan siklus dari produk yang sama. Jadi, si aspek pasar ini membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam aspek pasar, yaitu penawaran, permintaan, bentuk pasar, serta pengukuran dan peramalan permintaan. Dari pengertian aspek pasar tersebut dapat dijelaskan bahwa penawaran yaitu kuantitas barang yang diikhtiarkan pada berbagai tingkatan harga pasar. Apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang tersebut juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Permintaan, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki kemampuan membeli barang dengan berbagai tingkat harga. Apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka kuantitas barang yang diminta akan mengalami penurunan. Demikian pula sebaliknya. Apabila harga barang yang diminta semakin menurun, maka kualitas barang yang diminta akan semakin naik. Seperti harga cabai saat ini. Harganya menurun, maka permintaannya banyak, maka orang akan berbondong-bondong untuk membelinya. Tapi jika harga cabai tersebut mahal, maka sedikit orang yang akan membelinya. Selain itu, dari pengertian aspek pasar disebutkan pula bentuk pasar. Jika dilihat dari segi produsen, maka pasar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolitis. Sedangkan ditinjau dari segi konsumen dibedakan kembali menjadi 4, yaitu pasar pemerintah, pasar industri, pasar reseller, dan pasar konsumen. Yang terakhir di dalam aspek pasar disebutkan mengukur serta meramalkan permintaan, yaitu seni memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang dengan melakukan riset dan evaluasi. Maksudnya adalah kita mempersiapkan untuk di masa yang akan datang dengan cara mengevaluasi bagaimana sih hasil dari penjualan saat ini, apakah akan dibutuhkan peningkatan untuk kedepannya. Materi yang kedua adalah perbedaan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Dijelaskan dalam e-Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, aspek pasar adalah salah satu aspek yang berkenan mengenai kondisi pasar dari bidang usaha yang dijalankan. Selain itu, aspek pasar ini masuk ke dalam urutan pertama jika akan menyusun suatu laporan studi kelayakan. Sementara menurut Kotler dan Keller 2007, pemasaran adalah suatu rangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berbeda.
Jadi, pemasaran merupakan suatu proses sosial manajerial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok, lalu mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Konsep ini mendasari definisi pemasaran diantaranya kebutuhan atau need, keinginan atau want, dan permintaan atau demand. Yang ketiga adalah materi tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. Secara khusus, perusahaan atau organisasi membuat analisis pasar dan pemasaran dengan tujuan: 1. Meningkatkan laba dan penjualan, yaitu cara sebuah perusahaan atau organisasi memperbanyak omset dari setiap penjualan, maka akan didapatkan laba atau keuntungan sesuai dengan target dan perencanaan suatu perusahaan. 2. Mendominasi pasar, yaitu cara perusahaan bagaimana untuk mendominasi pasar dengan cara meningkatkan dan memperluas market share-nya di beberapa wilayah tertentu. 3. Yaitu memperkecil daftar pesaing, suatu cara yang digunakan memperkecil kemungkinan adanya pesaing di bidang yang sama dan memiliki produk yang sejenis yang dapat menyaingi atau bahkan membuat perusahaan atau usaha menjadi tidak dilirik oleh masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus menciptakan produk dengan mutu yang tinggi namun dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal di kalangan masyarakat menengah. Keuntungan yang keempat adalah menaikkan praktis produk dan perusahaan di pasar dengan cara promosi yang menarik bagi pelanggan. Selain itu, juga dapat dilakukan peningkatan mutu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Keuntungan yang kelima adalah memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini lebih mengarah pada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun lembaga tertentu berdasarkan Kashmir dan Jafar 2013. Materi yang keempat yaitu strategi pemasaran. Dalam studi kelayakan, hal ini analisis aspek pasar dan pemasaran bahwa untuk menciptakan pasar yang baik dan stabil maka diperlukan untuk merancang dan membuat sebuah strategi demi menghasilkan pemasaran yang baik pula serta efektif dan efisien untuk mencapai target pasar yang diinginkan perusahaan. Menurut Ross, Wentifaifi dan Fizriani tahun 2019. Strategi pemasaran yang akan saya jelaskan di sini adalah strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, produk, yaitu barang apa yang ingin kita buat. Produk adalah barang yang diproduksi untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Produk bisa berwujud dan bisa tidak berwujud. Berwujud maksudnya adalah dapat dilihat oleh mata, berbentuk. Sedangkan yang tidak berwujud berbentuk jasa seperti jasa konsultan, jasa ojek, itu tidak berwujud. Produk ini memiliki siklus, yaitu fase pertumbuhan, fase kematangan, fase penurunan, dan penjualan. Selanjutnya ada price. Price adalah harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayar konsumen untuk dapat menikmati produk yang ditawarkan. Ada 3 strategi penetapan harga, yaitu harga terobosan pasar, harga pasar penggelapan harga, dan harga netral. Harga ini maksudnya adalah berapa yang ingin kita jual. Produk kita jual itu harganya berapa. Place atau tempat. Di sini adalah di mana sih tempat kita untuk memasarkan atau menjual produk kita. Perusahaan harus mengetahui cara memposisikan tempat agar bisa mendistribusikan produknya sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli potensial. Ada 3 strategi dalam mendistribusikan produk, yaitu distribusi intensif, distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. P yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah hal penting di mana perusahaan mampu menarik perhatian para pembeli potensial sehingga dapat meningkatkan brand dan penjualan. Ada beberapa elemen dalam mempromosikan produk, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan sosial, publisitas, sponsor, dan penjualan langsung. Kesimpulan pada materi ini adalah
Satu, analisis aspek pasar dan pemasaran adalah suatu usulan proyek yang ditujukan mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Dua, tujuan aspek pasar dan pemasaran yaitu meningkatkan laba dan penjualan, mendominasi pasar, memperkecil daftar pesaing, menaikkan praktis produk, dan memenuhi pihak-pihak tertentu. Tiga, strategi yang digunakan aspek pasar dan pemasaran adalah marketing mix, terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Demikianlah materi yang saya bawakan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.